dikerahkan oleh kawan-kawan dalam demonstrasi dan seterusnya. Makanya wujud bangsa adalah suatu yang imateri yang hari ini kita bisa pahami, bukan sesuatu yang berbentuk, tapi dia sesuatu hal yang mungkin dirasakan yang berangkat dari suatu fondasi kesadaran orang. Paham? Oke? Jadi itu yang menjadi pembeda antara bangsa dan negara. Dan hari ini kita akan lebih banyak mengenal sebuah sejarah bagaimana negara bisa mendoktrin kita bahwa hari ini apa yang dijalankan oleh pemerintah adalah suatu hal yang itikadnya baik. Kita akan berangkat dari sebuah sejarah bahwa terbentuknya Indonesia itu tidak serta-merta berangkat dari sebuah perjalanan singkat. Apa bentuknya Indonesia? Bentuk kenegaranya itu. Republik, adik-adikku. Republik. Jadi bentuk kenegaraan kita atau kebangsaan kita itu lewat suatu proses yang panjang dari pengambilan voting para founding fathers pada sidang BPUPKI. Pernah belajar sejarah tuh? Tanya bilang sidang BPUPKI. Abis saya lupain. Kamu cari di Google apa kepanjangan sidang BPUPKI. Jadi dia sidang BPUPKI dalam mengawal kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu tidak berjalan singkat. Dia memiliki proses yang panjang dilalui. Apalagi perdebatan antara Hatta dan Soekarno yang mungkin sangat dikenal sebagai sahabat karib di masanya. Mereka memiliki harus jadi yang materi ini yang pakai scrap merah di tadi itu Kak Dayat. Iya. Guru gitu. Dia jangan mak gerak masuk Kak Dayat. Perjalanan pengawalan Indonesia ini berkembang tidak lewat suatu yang singkat. Dia melewati suatu perdebatan panjang. Di antaranya itu Hatta dan Soekarno, yang mungkin Hatta yang besar di Belanda. Itu Hatta dia kuliah di Belanda kemarin. Serius kan kuliah di Belanda memang. Kuliah di Belanda. Soekarno yang besar di Indonesia memiliki penerimaan berbeda terhadap bagaimana membangun arah bangsa ini. Hatta yang dilatar belakangi bagaimana era penjajahan kemarin kan. Tahu kenapa Indonesia masuk ke kenapa Belanda masuk ke Indonesia? Apa yang alasannya kita? Mungkin apa yang alasannya coba. Itu mau belum
yang ada di Indonesia tapi enggak. Saya tambahkan sedikit nih. Mungkin itu pelajaran sejarah SMA nih kayaknya. Makanya ada suatu fakta yang tidak diulas oleh buku sejarah yang hari ini kita pegang selama sekolah, bahwa Belanda sebenarnya datang ke Indonesia bukan dalam artian dia punya tujuan ke Indonesia. Dan bukan dalam tujuan datang ke Indonesia. Belanda datang ke Indonesia dalam suatu itikat bahwa perjalanan kapal, saya lupa namanya, perjalanan kapal dari Belanda mendarat ke Indonesia dengan secara tiba-tiba karena satu alasan, bukan karena rempah-rempah yang ada di Indonesia, tapi karena penjajahan yang hadir di Belanda. Belanda kemarin dijajah sama Inggris, dijajah dengan Inggris, makanya Belanda harus keluar dari negaranya untuk membangun suatu perekonomian di Belanda agar keluar dari penjajahan Inggris. Makanya Belanda keluar dari negaranya, keluar dari pulaunya dan tiba-tiba mendarat ke Indonesia. Makanya hari ini bahwa Indonesia, walau buku sejarah tak selalu mengimani bahwa Belanda sudah tahu bahwa ada rempah-rempah Indonesia, itu nonsens. Itu logika, itu fakta sejarah yang mungkin menurutku dibangun karena mungkin ada suatu rezim yang cukup lama mendarah daging dalam sistem pemerintahan. Belanda datang di Indonesia bukan dalam artian mau menjadi Indonesia, tapi mau bangun suatu sistem ekonomi di Belanda. Makanya hadir VOC. Ingat buku sejarah tak? Saya luruskan ke semua. Makanya datang VOC di Belanda, di Indonesia, karena Belanda dijajah dengan Inggris. Semua sumber daya alam dari Belanda diambil, dikeruk dan dibawa ke Inggris dan seterusnya. Makanya Belanda keluar dan menjajah Indonesia karena adanya membangun suatu sistem perdagangan dan VOC. Tapi karena suatu karena suatu sistem yang dibangun oleh Belanda hari ini perlu melawan kerajaan-kerajaan yang besar tuh, kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan seterusnya. Melawan kerajaan-kerajaan yang besar, makanya sistem perdagangan yang dibawa oleh Belanda lewat VOC sangat jitu karena peradaban Indonesia sangat jauh tertinggal oleh Belanda tuh, karena penjajahan yang paling pertama penjajahan dari Inggris sangat membawa kemajuan dari kemajuan di Belanda. Makanya banyak yang terhasut lewat sistem yang dibangun oleh Belanda, dan kita pun hari ini terhasut dan terjadilah penjajahan yang cukup lama yang yang datang dari Belanda. Makanya kalau yang bilang bahwa Belanda datang karena ada rempah-rempah, itu mungkin sejarah yang mungkin menurutku sedikit patah logikanya, karena Belanda belum tahu ada rempah-rempah di Indonesia. Itu yang mungkin menjadi catatan tuh, yang kalau misalnya teman-teman mendapati suatu literatur sejarah buku SMA yang mungkin menurutku banyak kebohongan yang hadir dari buku sejarah itu. Paling
Serius kayak ini banyak. Datangnya kalau di mana ke sekolah tuh. Kalau saya kemarin ku belajar kembali ternyata banyak yang bohong gitu di buku sejarahku. Makanya saya bakar. Itulah banyak suatu banyak kebohongan yang dibangun dalam buku sejarah yang dipegang oleh anak SMA. Apalagi banyak sejarah yang diputarbalikkan atau distorsikan, sejarah 65 sejarah 48 sampai 65 dan seterusnya. Sejarah yang tidak pernah mungkin menjadi sejarah yang menjadi runtuhnya pembangunan ini Indonesia dalam kerangka berpikirnya Soekarno 48 sampai 65. Tadi kejadian itu tuh 48 apa? Waduh. Sebentar kita bahas itu. Interupsi Mina, maksudnya jangan terlalu menolong. Saya juga butuh pandangan sama teman-teman yang didiskusikan. Jadi persoalan sejarah penjajahan mungkin menurutku itu bukan suatu fakta real yang hadir dalam sejarah, dalam pemahaman sejarah. Itu sebuah ilusi menurutku. Makanya saya luruskan tadi bahwa logika dasarnya Belanda tidak datang menjajah, tapi dia datang dengan spirit perdagangan dalam bentuk pembangunan ekonomi di Belanda atas penjajahan dari Inggris. Makanya Belanda datang secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan, tiba-tiba mendarat di Indonesia. Begitu asal mulanya. Silakan baca literatur atau jurnal dari historia kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih detail, aku bilang. Kan tetapi buat itu historia linknya. Maka sejarah itu orang di belakang. Bukan lupa saya ternyata goreng kesini. Tembak. Kami lagi antri itu Kak. Iya. Saya tahu Kak. Yang mau menggigit silakan menggigit. Ada yang mau ada yang mau ditanyakan? Serius kayak ini? Sebelum lanjut toh sempat dibilang bohong-bohong nak. Tidak masalah lagi ya. Serius ini ada yang mau ditanyakan persoalan fakta sejarah yang mungkin teman-teman ketahui itu. Hari ini kelulusan sejarah sangat penting sebenarnya agar pondasi berpikir kita toh dalam memahami konteks bangsa dan bernegara itu bisa kita aktualkan bagaimana cara bernegara yang baik. Ya, cara bernegara yang baik. Toh bagaimana kita bisa menangkap yang mana hoax, yang mana bukan, apalagi pernyataannya pemerintah yang mungkin sangat menggelitik menurutku, sangat lucu. Itu satu bentuk karakteristik paling dasar dalam itu apa nih karakteristik yang paling mendasar bagaimana negara bisa berkembang, bahwa negara harus memang mewujud dalam suatu kerangka otoritarianisme. Tapi paling lidahku. Walaupun maksudnya di satu sisi kita perlu berdiskusi lebih panjang lagi bagaimana membahas tentang bagaimana hidup berkelompok atau berlembaga. Serius kayak ini, saya masih belum mendapati bagaimana cara bernegara yang ideal. Serius ini,
cara bernegara yang ideal. Belum saya mendapat nih. Saya masih perlu banyak diskusi dan membaca buku persoalan itu. Jadi itu tadi bahwa sistem yang kita anut dari Indonesia itu berangkat dari suatu sistem yang didiskusikan oleh founding fathers. Sidang BPUPKI ini aku bilang tadi sidang yang mungkin sangat alot menurutku, karena sahabat karib yang kita kenal Hatta dan Soekarno sangat panjang menentukan bagaimana sangat panjang berdebat persoalan bagaimana arah, bentuk dan sistem kenegaraan kita. Hatta yang pengennya federasi, Soekarno yang pengennya republik. Dan disitulah saya mendapati catatan sejarah yang sangat catatan sejarah yang mungkin kontekstual pemahaman Soekarno dan Hatta sangat berbeda karena latar belakang kedua founding fathers ini yang memiliki latar belakang berbeda. Soekarno yang besar di Indonesia, Hatta yang besar di Belanda, belajar banyak di Belanda. Makanya pengambilan keputusan pada saat sidang BPUPKI, pengambilan keputusannya lewat voting dan memenangkan suatu sistem dan arah bangsa itu ya lewat pandangannya Soekarno, republik. Makanya hari ini nama negara kita Republik Kesatuan Indonesia Republik NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Makanya hal yang berangkat dari pemikirannya Soekarno diterjemahkan lewat suatu undang-undang dasar ini yang mungkin menurutku itu sangat mengedepankan halayak publik. Tapi saya lihat tidak fair juga kalau tidak mengatakan Soekarno sebenarnya juga memiliki sisi arogan dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Kalau teman-teman tahu kenapa bisa Belanda masuk ke Indonesia, kenapa bisa Papua masuk ke Indonesia, padahal di Sumpah Pemuda tidak ada jauh Papua. Kenapa bisa Papua masuk ke Indonesia? Padahal penjajahan Belanda itu sampai semenanjung paling jauh pulang sebelum Papua, NTT kan, NTT jadi semenanjung NTT nih, penjajahan Belanda. Walaupun memang tentara, maksudnya ini Belanda, memang iya pasca masuknya Jepang banyak tentara Jepang, tentara Indonesia mulai masuk lagi ke Papua, peta, NATO, Knil, itu angkatan bersenjata semua. NATO dari Belanda, dari Eropa lah, peta dari Jepang, cocok NATO dari Eropa nih, serius kayak ini, lupa ya. Cocok deh. Iya cocok. Kalau Kresek kira NATO dari mana, peta dari mana? Kalau saya ingat kayaknya NATO dari Eropa, Belanda, peta dari Jepang, dan latihan militernya itu di Belanda. Bagaimana lagi? Kan masih ada dua fase penjajahan Indonesia. Fase pertama, jatuh berapa tahun Belanda menjajah dan keluar. Yang kedua, fase apa? Jepang baru Belanda lagi mau masuk ke Indonesia lewat daratan Papua nih. Makanya hadir NATO, Knil dan kem-kem di Papua sebagai tempat latihan militer.
lahir di Kenil, saya lupa kepanjangan itu Kenil. Di situ satuan mawar belajar Prabowo, Wiranto, Luhut, Hendro Priyono, siapa lagi kan? Terus siapa semua? Jadi situ semua belajar bagaimana memegang senjata dan seterusnya. Jadi kalau ada teman-teman bilang bahwa kalau ada teman yang bilang apalagi dia besar dari akademi militer bahwa tentara yang menjaga keutuhan NKRI atau membawa kemerdekaan Indonesia itu adalah kesalahan yang fatal. Betulan Kak. Kapan terbentuk tentara Indonesia? Merdeka Indonesia kapan? 1945 kan? Ada tidak tentara pasca kemerdekaan? Pasca perang kemerdekaan? Tidak ada tuh. Ya kalau misalnya ada yang bilang bahwa gara-gara tentara yang membawa kemerdekaan itu suatu logika nonsens, karena terbentuknya tentara ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu pasca kemerdekaan yang dilatih oleh PETA, NATO dan seterusnya. Saya lupa. Kayaknya iya PETA yang latih tentara-tentara Jepang agar bagaimana bisa Jepang tetap terus menduduki Indonesia karena kekurangan SDM yang hadir dari Jepang sendiri. Makanya pengajaran bersenjata, cara memegang senjata dari tentara Jepang itu diajari oleh orang-orang Indonesia. Tentara Jepang mengajar orang-orang Indonesia memegang senjata. Jadi ada yang bilang tentara yang gara-gara tentara hadir Indonesia hadirlah kemerdekaan Indonesia itu nonsen menurutku. Silakan baca bukunya Bergerak. Apa lagi? Bergerak bersama rakyat deh. Lupa ya? Apa nih Fuad judul buku itu? Yang mana Kak? Zaman kapan? Oh iya, Zaman Bergerak sama rakyat. Zaman Bergerak itu literatur sejarah yang mungkin sangat komprehensif lah menurutku. Serius kayaknya. Lebih masa di 48 sama 65 ini masih tentang kelulusan cara berpikir pemandangan sejarah Kak. Karena itu yang menurutku patut sekali dibenahi. Karena itu banyak distorsi sejarah, pemutarbalikan sejarah yang hadir dari kita belajar SD, apalagi dari peranata terkecil itu rumah dan seterusnya. Banyak sekali kesalahan cara memandang, cara berpikir lewat kelompok apa istilahnya perangkat sosial yang itu rumah, lingkungan keluarga, SD dan sampai SMA. Banyak keganjilan sejarah. Makanya itu patut diluruskan untuk memahami bagaimana kita memandang Indonesia ke depan, atau bangsa Indonesia ke depan, atau negara Indonesia ke depan. Saya batuk agak sedikit influenza. Gimana tadi? Serius kan? Kalau anda bertanya lagi terus, dia punya semua. Jadi apa jawabannya tadi Kak? Yang gila kenapa bisa Papua Oh iya tahu, saya lupa. Masih wilayah Indonesia. Kenapa bisa daratan Papua masuk ke Indonesia? Itu bentuk arogannya Soekarno menurutku. Karena alasannya kenapa Pulau Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera bisa bersatu dalam satu kesatuan republik? Aku bilang karena alasan kesadaran sosiologis. Kita punya penjajah yang sama, Belanda, Portugis dan seterusnya. Papua tidak pernah dijajah oleh Belanda. Pernah? Maksudnya ingat buku sejarah tak? Buku sejarah yang fiktif tuh. Ada tidak
ada tidak bahwa tanah Papua pernah dijajah sama Belanda, sama Portugis? Iya, maksudnya ini. Iya, Indonesia. Iya, Indonesia, tapi maksudnya kenapa bisa Papua masuk Indonesia? Alasannya bukan karena kesadaran sosiologis yang hadir. Karena kalau kita ambil satu indikator atau satu faktor, Sumpah Pemuda yang berangkat dari berbagai pulau tuh, yang bilang tadi, orang pemuda Papua tidak pernah hadir dalam suatu forum-forum atau gerakan-gerakan rakyat dalam melawan penjajahan. Karena Papua tidak pernah dijajah, dia tidak pernah dijajah. Kita yang pernah jajah Indonesia sampai sekarang. Betul apa? Itu jadi kan Papua adalah apa negara atau apa itu? Kan pernah ada begini pernyataan terbuka yang diberikan kemerdekaan Papua diberikan kepada Belanda. Ada pernah kubaca itu? Iya. Terus. Ada di sini. Iya. Mana? Kemudian pada tahun 1961 kalau nggak salah, Indonesia ingin mengambil alih Papua dari Belanda. Nah, situ nih Soekarno. Ya. Soekarno di buku sejarah Islam ini tuh Kak, Soekarno dan Soeharto kalau nggak salah dianggap sebagai pahlawan karena telah membebaskan, maksudnya dikira ingin membebaskan Indonesia dari dikira ingin membebaskan Papua dari Belanda, padahal orang Belanda pada saat itu menganggap bahwa inilah awal penjajahannya. Berarti Papua merasa dijajah oleh Indonesia awal. Setelah Indonesia ingin mengambil Papua, dia merasa bahwa ini adalah awal dari penjajahannya. Bagaimana itu? Jadi itu yang datanya bilang Andito, bahwa asumsi dari Soekarno dan Soekarno menurut saya, karena di sini perdebatan panjang antara Hatta dan Soekarno, antara bagaimana meluruskan bahwa pulau-pulau yang berada di tanah jajahan Belanda itu harus masuk dalam institusi Republik atau institusi Republik Indonesia. Disitulah wujud asumsi Soekarno yang menurut sangat fatal. Kenapa Papua harus masuk dalam wilayah Republik padahal Papua tidak pernah dijajah Belanda? Walaupun 1961 bahwa alasan Belanda masuk, alasan masuk Papua dari Belanda karena Belanda ingin bukan memerdekakan Papua. Nah, dalih yang tepat menurutku digunakan bahwa Belanda masuk lewat daratan Papua karena ingin mengambil alih lagi Indonesia. Makanya Soekarno hadir lewat penyelamatan heroisme tuh, bahwa Papua harus masuk dalam wilayah Republik agar tidak dijajah oleh Belanda. Padahal tidak ada suatu penjajahan yang hadir secara real di daratan Papua. Asumsi dasar itu yang menurutku sedikit kuanggap sebagai bentuk arogansi yang hadir dari pemikiran Soekarno. Walaupun maksudnya banyak di pemikiran Soekarno yang baik, nah saya tidak menafikan juga sisi buruk dari Soekarno, bahwa Soekarno sangat arogan dalam membangun Republik kemarin, yang membangun bangsa Indonesia. Itu yang menjadi dasar kenapa bisa Papua masuk ke wilayah NKRI itu. Alasannya karena Soekarno melihat bahwa daratan Papua akan dijajah oleh Belanda, makanya Soekarno hadir dengan suatu arogansi bahwa tanah Papua harus masuk dalam wilayah Republik atau wilayah Indonesia agar Belanda tidak menjajah tanah Papua. Padahal kalau di cross check pasca lengsernya Soekarno, tanah Papua mendapati suatu
iklim penjajahan dari bangsanya sendiri menurutku. Akhirnya undang-undang penanaman modal asing 19 berapa itu serupa. Lihat di Google tahun berapa lahir undang-undang PMA. Itu yang melatar belakangi penjajahan di tanah Papua. Hadirlah Freeport di tanah Papua yang mengeruk secara ekstraktif isi bumi di daratan Papua, dan Papua tidak mendapati apapun. Tapi Bisa. karena kan diskusi itu Pak. Iya. Karena tapi kalau saya ya perspektifnya Soekarno tadi yang bilang dia tarik Papua untuk masuk ke Indonesia karena mungkin saja dia telah ketahui bahwa Papua ini telah diduduki oleh Belanda, sehingga dia memiliki ceritanya yang kita bilang tadi, kebijakan yang secara otoriter, kebijakan yang arogannya untuk menarik Papua, karena memang dia sadar bahwa kan Papua masuk kembali melalui daratan Belanda masuk kembali ke Indonesia melalui daratan Papua untuk mengambil alih Indonesia kembali tuh Kak. Jadi mungkin perspektifnya Soekarno pada saat itu dia telah ketahui bahwa Papua ini sudah diduduki oleh Belanda, sehingga dia ceritanya yang menarik Papua untuk masuk di Republik ini. Maksudnya asumsi yang hadir dari Soekarno itu sebenarnya tidak berdasar. Makanya aku anggap sebagai wujud asumsi yang sangat arogan dan ilusi toh. Karena tidak ada suatu indikator bahwa Belanda akan mengambil alih lagi Indonesia, karena kita ketahui bahwa Belanda pasca menarik dirinya dari Indonesia, penjajahan dari Inggris telah dia lewati. Penjajahan dari tanah Belanda tuh di Belanda oleh orang Inggris telah dilewati oleh Inggris, karena peralihan penjajahan selanjutnya Inggris di Asia Tenggara, Singapura, Malaysia dan seterusnya. Maksudnya camp orang Inggris di tanah Belanda toh mulai meredam di tanah Belanda, karena penjajahan yang baru dari Inggris ke Singapura, ekspansi dasar dari penjajahan Inggris itu menyebar luas nih, maksudnya melebarkan sayap ceritanya. Makanya asumsi dasar dari Soekarno bahwa Belanda ingin masuk lagi ke Indonesia lewat daratan Papua itu sebenarnya suatu logika yang menurutku tidak berdasar. Makanya pasca masuknya Papua di tanah Indonesia, toh Soekarno juga bingung tidak memiliki konsep sendiri bagaimana membangun suatu tanah Belanda. Dasar Soekarno mengambil alih karena dasar itu di faktor Belanda ada di daratan Papua, dan asumsi yang dimiliki Soekarno bahwa Belanda akan menduduki kembali lagi tanah Indonesia ceritanya. Makanya menurutku disitulah kegagalan pembacaan kondisinya Soekarno dalam membangun suatu NKRI dan pasca lengsernya Soekarno, Papua mendapati suatu penjajahan dari bangsanya sendiri pasca lengsernya Soekarno, karena Soekarno tidak memiliki konsep bagaimana membangun tanah Papua pasca pengambil alihan daratan Papua masuk ke Indonesia. Tapi bisa Bisa. ada juga beberapa artikel yang membaca bahwa sebenarnya Papua itu yang melandasi niatnya untuk membuat sebuah negara itu berdasarkan dari penduduk Belanda sendiri juga Kak. Karena makanya itu kenapa atau apalagi singkatan itu yang kemarin bahkan ada sendiri kayak semacam lagunya memang untuk daerah Papua ini sendiri untuk ya yang itu tetap karena kan itu berdasar pendudukan Belanda kalau tidak salah itu, sehingga Papua ini dinilai mampu untuk membuat negara sendiri. Nah makanya saya kalau
kita hubungkan dengan asumsinya tadi. Soekarno jangan sampai dia mengatakan Soekarno. Papua ya mampu untuk menjadi negara sendirinya. Lantas kalau Papua menjadi negara sendiri, kenapa? Cocok menjadi Soekarno, tarik untuk masuk ke Indonesia. karena itunya. Kalau perspektifnya kenapa? Maksudnya, kalaupun memang Belanda ingin menjajah tanah Papua, harusnya Soekarno tidak perlu mengambil alih Papua sebagai sebagai wilayah Republik wilayah Indonesia. Hari ini pengakuan bangsa-bangsa lain, apalagi Indonesia telah merdeka dan banyak pengakuan dari negara-negara lain, harusnya pernyataan sikap secara lembaga kenegaraan itu sudah menjadi fakta yuridis secara agenda politik bernegara bagaimana bisa menekan Papua wajib berdiri sendiri sebagai negara daripada menarik Papua sebagai wilayah daratan Indonesia. Karena dasar untuk kenapa bisa semua pulau itu kenapa wilayah negara Indonesia itu paling besar di dunia, nah. Daratan paling besar, wilayah Indonesia itu paling besar di dunia. Kenapa pulau yang tidak punya kesadaran sosiologis yang sama bisa ditarik masuk ke wilayah negara Indonesia? Padahal Papua tidak pernah berada dalam suatu penjajahan yang sama. Tidak ada kesadaran sosiologis, tidak pernah terlibat dalam forum-forum agenda kemerdekaan, prakemerdekaan dan seterusnya. Ada tidak di sidang BPKI ada orang Papua? Sumpah Pemuda ada orang Papua. Jadi maksudnya kalau bicara nasionalisme, ini kita bicara nasionalisme lagi. Nasionalisme. Jadi kalau kita bicara nasionalisme hari ini, nasionalisme yang dibangun oleh institusi pemerintah adalah suatu imajinasi yang tidak punya bentuk. Bagaimana tatanan, bagaimana fondasi dasar dari bernegara yang ideal. Apalagi hari ini monopoli, maksudnya monopoli toh apa deh bahasanya, kecenderungan cara berpikir kecintaan atas Indonesia itu terletak di segelintir orang. Spirit nasionalisme. Berarti kita nasionalisme. Nanti kita diskusi juga. Banyak kayaknya kalau itu kita diskusikan. Ini mau dulu, maksudnya saya tidak membawa dulu bagaimana bagaimana anekdotnya negara, nah. Saya cuma memberi framing bahwa memberi gambaran negara memiliki anomali sendiri dalam tubuhnya. Di satu sisi dia menjadi produk kapitalisme, atau di satu sisi negara memiliki suatu legitimasi bagaimana negara membangun kesejahteraan bangsanya lewat suatu regulasi, pembukaan undang-undang dasar 1945 lewat pemikiran founding fathers kemarin. Tapi pas challenge-nya Soekarno, maghrib ini ada mau sholat kah? Atau break dulu. Break dulu deh, hargai orang yang sholat. 10 menit. Iya.